Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, hari ini saya memperlihatkan tanaman melon usia 20 HST. Jadi ini adalah melon yang tidak diberi kayu untuk panjatan, tapi ditanam secara manual di lahan kering yang tidak ada pengairannya. Nah teman-teman, ini usianya 20 HST. Di awal tanamnya itu terkena hama, karena ini kita menanamnya mencoba dengan tidak menggunakan insektisida dan juga tanpa pemotongan pucuk. Nah, jadi saya biarkan seperti ini. Memang kendalanya di daun-daun tua itu ada banyak bolong-bolong karena dimakan hama. Jadi ini usianya 20 HST, tetapi secara kesimpulan ini cukup bagus karena belum dikasih fungisida. Jadi ini tidak memakai fungisida. Kita uji saja. Nah, kita berpindah di satunya. Ini kalau saya melihat ini sudah ada percabangannya dan sudah menjadi bakal buah. Ini pun sama, tidak dilakukan pemotongan pucuk. Saya biarkan saja manual karena kita akan menguji seberapa besar nanti tanaman melon ini akan memberikan buah. Nah, perlu diketahui bahwa melon ini usianya pendek, sekitar 60 hari saja. Jadi di masa vegetatifnya di 0 sampai 30 hari, 30 HST ini kita maksimalkan pertumbuhannya dengan pemberian unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman melon, khususnya pada nitrogen, fosfat, dan kalium, serta tambahan kalsium dan magnesium. Begitu juga sulfurnya, supaya daun ini relatif lebih tahan terhadap jamur, seperti itu. Nah, kita berpindah lagi di sini. Jadi ini pun sama, usianya 20 HST. Memang dalam daunnya ini banyak sekali bolong-bolong karena penggunaan insektisida kami tiadakan. Kami mencoba bagaimana daun ini bisa tahan terhadap serangan hama, tapi ya konsekuensinya daunnya ini seperti ini. Dan ini adalah lahan terbuka yang tidak ada penutupnya. Kami biarkan seperti ini agar tanaman ini bisa menghasilkan nantinya buah yang maksimal, buah yang manis. Nah, kita berpindah di sini. Nah, ini kami tutup karena takut terganggu oleh serangan hama. Ini baru disemai. Ini usia 3 hari baru disemai. Jadi semainya itu tidak di polybag tapi langsung di tanah. Nah, coba kita kasih penutup agar di awal-awal ini dia bisa terjaga dari serangan hama. Nah, jadi kita tutup dulu. Nanti setelah daunnya agak kuat baru kita melakukan sinar matahari langsung. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, baru kita pindah. Ini telat karena bibitnya tidak tumbuh. Bibitnya tidak tumbuh pas di semai kemarin di sini itu terjadi hujan sehingga busuk. Nah, baru kita melakukan penggantian. Jadi kalau di sebelahnya ini adalah semangka. Jadi ini adalah semangka, sama juga tidak tumbuh. Kita tutup. Nah, ini juga seperti ini. Kita tutup seperti ini. Ini usia 6 hari. 6
hari setelah semai. Seperti ini modelnya, ini semangka. Nah ini yang usia 20 hari. Ini usia semangka yang 20 hari. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa pemberian unsur-unsur pembenah tanah ini penting untuk menjaga tanaman semangka ataupun melon yang kita budidayakan itu bisa tumbuh maksimal. Karena usianya pendek, maka pemberian pembenah tanahnya itu jauh-jauh hari. Begitu juga dengan pemupukan yang kami amati, model pemupukan kocorlah yang paling tepat dengan kandungan-kandungan unsur yang fast release, yang cepat diserap oleh akar. Nah, jadi misalnya kita menggunakan unsur-unsur P2O5, nitrogen dan nitrat, K2O, kalsium CaO, yang sifatnya itu fast release. Karena usianya pendek, makanya jangan menggunakan pupuk-pupuk slow release pada tanaman semangka ataupun tanaman melon. Karena itu sama halnya kita sia-sia. Jadi berikan pupuk-pupuk yang cepat tersedia. Karena usianya pendek, maka pergerakan di vegetatifnya harus dimaksimalkan. Nah ini usia 20 hari. Teman-teman semuanya, kami selalu melakukan uji coba pada setiap jenis tanaman untuk mengetahui lebih dalam dari tingkat pertumbuhan vegetatif, ketersediaan unsur hara, ketersediaan nutrisi, agar tanaman yang nantinya ditanam oleh teman-teman petani juga itu bisa kami berikan keilmuannya. Jadi bagaimana ketika misalnya seperti semangka ini kita tidak menggunakan insektisida, ya resikonya daunnya seperti ini. Ini juga tidak menggunakan fungisida, tidak ada penyemprotan fungisida. Tapi kita biarkan untuk menguji seberapa tahan tanaman ini tidak menggunakan unsur-unsur fungisida, bakterisida ataupun insektisida. Nah, kita melangkah di seberang. Ini pun sama, usianya 20 HST. Ya, memang daunnya agak bolong-bolong. Nah, ini adalah hamanya. Ini adalah hamanya. Nah, seperti ini modelnya. Tetap memakan di daun, tetapi kita biarkan untuk menguji seberapa tahan melon ini terhadap serangan dari hama itu, dan seberapa besar pengaruhnya hama itu menurunkan produksi dari dari serangannya. Nah, ini teman-teman kita lihat seperti ini. Berhubung panas kita pindah. Jadi pada intinya, kalau Anda tidak mencoba, kalau Anda tidak menanam, Anda tidak akan tahu persis bagaimana melon itu. Anda tidak akan tahu persis apa hama dari semangka itu, bagaimana metode perkembangannya, bagaimana metode pembesaran buahnya nanti. Kalau Anda tidak menanam, Anda tidak akan tahu persis. Kalau Anda tidak menanam, Anda hanya meraba-raba. Nah, seperti ini. Ini sekitaran 150 pohon semangka dan 150 pohon melon. Nah, ini kita uji dan kita tunggu nanti sampai panen. Seperti ini usia 20 HST. Cikal bakal buah sudah kelihatan dan kita menunggu saja dalam beberapa hari ke depan apakah dengan tanpa fungisida, bakterisida, tanpa insektisida, tanaman melon ini bisa menghasilkan buah yang besar dan manis. Nah, untuk pengocoran selalu berikanlah pupuk-pupuk yang siap saji, siap diserap.
berikan tambahan-tambahan organiknya, pembena tanahnya, asam humat, zeolit, tambahkan unsur-unsur kalsiumnya, sehingga dalam memproduksi buah nantinya tanaman melon ini akan maksimal. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.